Selamat sore Medan ya. Kembali bertemu dengan kita berdua di program Selamat Sore Medan yang akan menginformasikan berita-berita paling hits di tayangan kita di hari ini. Dan tentu saja pada hari ini Kamis edisi 26 Mei 2022 ya. Bersama saya Eti Wahyuni dan rekan saya paling besti Truli Oktopurba. Selamat sore semuanya. Iya, baik. Gimana sore hari ini, Truli? Iya, lumayan ya. Cuaca cukup panas ya. Tadi dari rumah ke sini ya, gitu. Kayaknya kita memang bakal mau masuk ke ini musim kemarau ya. Iya, dan biasanya ini sih pada saat masa-masa transisi seperti ini, yang namanya berbagai serangan penyakit ya. Nah, ini biasanya akan muncul. Ini tentu saja kita harus waspada, berhati-hati, selalu mengikuti gaya hidup sehat. Jangan lupa berolahraga ya. Iya, berolahraga dan mau makan makanan yang bergizi makanan ya. bergizi dan makanan sehat tentu saja, dan jangan berpikir yang berat-berat ya. Betul sekali ya. Cukup aku saja. Ya. Baik Tribuners, bertepatan dengan hari ini adalah hari libur, hari kenaikan Isa Al-Masih. Kami sudah menyiapkan 3 berita informasi penting yang terjadi hari ini yang menemani aktivitas kita di sore hari ini. Ya, di sore hari ini. Baik, kita mulai. Yang pertama ini adalah dari berita pembunuhan yang dilakukan oleh seorang cucu terhadap nenek kandungnya sendiri hanya karena tergiur oleh perhiasan yang dikenakan oleh korban atau neneknya di hari Kamis 26 Mei 2022. Korban MS yang berusia 97 tahun merupakan agak gagap ini teknologi baru. Ya. Korban MS yang berusia 97 tahun merupakan warga Kabupaten Humbang Hasundutan yang baru seminggu menetap di rumah anaknya yang juga merupakan rumah pelaku, RM 42 tahun di Desa Dolok Tolong, Kecamatan Sumbul, Kabupaten Dairi. Pelaku mengambil barang berharga milik korban berupa sebuah kalung emas, cincin emas, dan sejumlah uang senilai Rp610.000. Usai mengambil harta benda pelaku kemudian menyimpannya dengan cara ditimbun di atas tanah di areal perladangan miliknya. Petugas Satreskrim Polres Dairi yang meringkus pelaku kemudian meminta kepada pelaku menunjukkan di mana barang bukti tersebut disimpan. Pelaku kemudian menunjukkan di sebuah ladang miliknya dengan jarak sekitar 4 km dari lokasi kejadian. Petugas pun kemudian membawa pelaku untuk menunjukkan lokasi tersebut, di mana selama perjalanan petugas bersama pelaku melewati hutan belantara. Selain itu, lokasi jalanan curam tak membuat petugas menyerah untuk mendapatkan barang bukti tersebut. Sesekali terlihat petugas sedikit ngos-ngosan akibat jalanan yang mendaki, berbukit, dan licin. Ya, ini cukup dramatis ya. Gitu ya. Seorang nenek-nenek yang berusia 97 tahun dibunuh oleh cucunya sendiri karena godaan hartanya ya. Baik, Tribuners, untuk melihat seperti apa videonya saat ini tim Selamat Sore Medan sudah menyiapkan videonya untuk Anda. Mari kita saksikan bersama-sama. Inilah situasi TKP. Mendaki gunung, melewati lembah. Mantap, Kem. Siap, Kemenan. Kondisi cuaca pada saat ini menangis. Apa, Bang? Terus. Perjalanan menuju dari jurang khas kiri. Pantas loh. Apa bisa balik? Ini tim sedang melaksanakan pencarian barang bukti yang diduga telah disimpan oleh tersangka di perladangan miliknya. Ninja Hattori turun lembah naik gunung. Waduh.
Sedia, sini do. Oke. Isi lah lain. Bantu Jo bawa perbekalan kita ini. Ini dibantu oleh masyarakat. Tolong. Datang bantuan. Duduk gitu kamu mau. Nasi itu kasih deh biar dibantu sama teman-teman. Biga lah sile. Kapul pidu ba? Kapal Pedro? Oke. Mantap. Oh, berarti nang boleh masuk kereta teh. Boy do ba? Alin ang sino dalan ba? Udah tuh. Alin aja nak masano na teh. Bolo. Ada perjalanan tadi Amerika lagi. Mana itu? Hah. Ini next man. Jalan nga biasa betul sana teh. Bedel sanon. Hasil panen plano do binuan. Piro? Teka muro tio. Ano mo ya? Ero, diyo sila. Ah, Roy. Isa lang, do dan growth yun. Berjelung alay. Oh, wala bantuan. Ninja Hattori. Yes. Elek boy. Tetap semangat. Utamakan kesehatan dalam bekerja. Ya. Telepon Twitter nih ada lojing nih. Mantap. Oke. Ya di sini bang, anggotanya. Ya, itu tadi Tribuners video pencarian barang bukti korban pembunuhan yang dilakukan oleh cucunya sendiri. Nah, untuk melihat seperti apa situasi pencarian barang bukti ini, kami sudah terhubung dengan reporter Tribun Alfi di lokasi. Selamat sore Alfi. Ya, selamat sore Bang Ruli dan Kak Ipli. Iya, boleh dikeraskan lagi suaranya? Ya. Sore Bang Ya. Terlalu over. Ya, oke, baik Alfi. Bagaimana proses pencarian barang bukti ini? Apakah sudah ditemukan semua? Seperti itu kira-kira bagaimana? Ya, barang bukti yang disimpan oleh pelaku di ladang miliknya yang berjarak sekitar 4 km dari lokasi tempat pembunuhan. Petugas kemudian menemukan barang bukti berupa satu kalung emas, satu cincin emas dan juga senilai uang Rp610.000 yang disimpan pelaku di tiga lubang yang berbeda. Ya, pelaku dengan sengaja memisah barang itu agar berupaya untuk menutupi. Namun karena terus dipaksa ataupun dicari petugas kepolisian, akhirnya petugas pun menemukan barang bukti tersebut yang disimpan oleh pelaku dengan menggunakan plastik. Begitu Bang Truli. Iya. Untuk motif bagaimana kira-kira? Barangkali adakah motif lain, misalnya beliau kan ini membunuh neneknya gitu, atau mungkin barangkali sebelumnya sudah ada peristiwa yang membuat si cucu hingga akhirnya tega membunuh neneknya sendiri? Ya, oke, bisa saya jelaskan untuk kronologis awalnya mungkin ya, di mana pelaku saat itu sedang bersama korban di rumahnya, dan di rumah itu terdapat 3 orang, diantaranya 1 pelaku dan 1 korban serta anak dari si pelaku. Nah, pelaku awalnya ingin mencuri sebuah rokok di dalam warung yang berada di rumah tersebut. Namun karena ada anak si pelaku, lalu si pelaku kemudian menyuruh anaknya untuk membeli sabun cuci di sebuah warung yang jaraknya sekitar 700 meter. Nah, usai menyuruh anak tersebut, si pelaku kemudian
meniatkan ataupun ingin mengambil rokok tersebut dengan menghancurkan gembok yang dikunci oleh kakak dari si pelaku yang kebetulan saat itu sedang pergi ke pasar Pekan di Sumbul. Nah, karena dalam mencuri itu dan si pelaku ingin menghancurkan gembok itu terdengar oleh si korban yang saat itu sedang tertidur di halaman depan rumah dan terkejut melihat si pelaku yang hendak mencuri. Nah, karena si pelaku melihat si korban ingin berteriak, lalu si pelaku kemudian meninju dada korban di bagian sebelah kanan. Dan karena saat itu tubuh korban yang sudah mulai renta akibat kena tinjuan tersebut, akhirnya si korban pun akhirnya tersungkur gitu maksud saya. Dan juga karena melihat si pelaku juga si korban masih sadarkan diri, akhirnya si pelaku pun kemudian menyampakkan ataupun menghentakkan si korban ke tanah sehingga si korban pun tidak bisa bergerak lagi. Nah, melihat si korban sudah tidak bernyawa dan sudah tidak bergerak, akhirnya si pelaku pun melihat ada barang-barang perhiasan yang ada di tubuh korban, yakni kalung dan juga di dalam sebuah dompet itu berisikan uang senilai Rp610.000 dan juga cincin emas. Nah, si pelaku pun kemudian mengambil harta benda tersebut dan pergi ke sawah miliknya untuk menguburkan barang-barang bukti tersebut. Gitu. Oke, berarti sebenarnya awalnya sepertinya Kak motifnya bukan pembunuhan gitu ya. Kepergok ya. Kepergok saat pelaku melakukan kejahatan ya. Iya. Tapi bukan pembunuhan awal, niatnya bukan membunuh kayaknya ya. Bukan berencana ya. Bukan berencana gitu ya. Ya, gitu ya Alfi ya. Bukan berencana membunuh sebenarnya ya. Tapi karena kepergok ya. Iya, makanya si pelaku pun dikenakan pasal 365 dengan tindak kekerasan pencurian yang mengakibatkan orang meninggal dan dikenakan hukuman penjara di atas 15 tahun penjara gitu Bang. Siap. Baik. Alfi, bagaimana kemudian akhirnya diketahui, ini tadi kan hanya ada 2 orang di situ ya, bahwa si nenek tersebut merupakan jadi korban pembunuhan. Bagaimana awalnya? Ya, seperti saya sebutkan tadi, karena si anak yang tadinya sebelumnya disuruh membeli sabun cuci dan si korban yang sudah mengambil barangnya itu kemudian ingin pergi ke ladang. Nah, setelah di tengah perjalanan si pelaku tersebut bertemu dengan si anak yang tadinya disuruh ingin membeli sabun cuci. Nah, karena berjumpa, si pelaku kemudian meminta sabun cuci itu dan si anak pun pulang ke rumah. Nah, tiba di rumah si anak pelaku ini kemudian melihat neneknya sudah tersungkur ke dalam tanah dan kemudian berteriak dan meminta tolong. Memang apakah ditemukan tanda-tanda kekerasan di tubuh nenek, Alfi? Ya, berdasarkan hasil pemeriksaan dari pihak kepolisian, ditemukan adanya bekas lebam di bagian dada dan juga di bagian gigi si nenek tersebut patah karena bersentuhan dengan akibat berbenturan dengan tanah. Nah, menurut Kasat Reskrim AKP Rismanto menyebutkan tidak ada tanda-tanda kekerasan berupa benda tajam, melainkan hanya sentuhan fisik gitu. Mengingat kondisi nenek juga sudah renta. Iya, baik. Baik, kemudian apakah Alfi tadi sempat wawancara dengan pelaku, Alfi? Ya, untuk saat ini dari pelaku belum sempat melakukan wawancara karena saat ini pelaku sudah diboyong ke Polres sendiri, ya. Kak. Dengan pihak keluarga sendiri bagaimana, Alfi? Bagaimana respon mereka setelah kejadian ini, pihak keluarga? Ya, saat ini pihak keluarga juga sudah merasa terpukul dan untuk selanjutnya jenazah akan dibawa ke kampung halamannya yakni di Kabupaten Humbahas atau Humbahas Sundutan. Iya, karena ini kedua-dua keluarga ya, baik pelaku maupun korban masih punya hubungan yang sangat erat ya, gitu ya Alfi ya? Betul, Kak. Baik Alfi, terima kasih laporannya. Truli mungkin cukup. Terima kasih Alfi. Terima kasih laporannya, ditunggu laporan lainnya. Sampai jumpa lagi, selamat bertugas. Ya. Oke Truli, tadi setelah kejadian cukup dramatis, kita akan beralih ke laporan selanjutnya. Ini berita kedua
Ya, Tribuners, Mutia, seorang wanita yang mengaku diperas oleh oknum penyidik Polsek Patumbak, hadir dalam sidang pertama kode etik di Polrestabes Medan. Kehadirannya dalam sidang perdana tersebut sebagai saksi atau atas tudingannya terhadap Aibtu Iwan Desinaga yang diduga telah memeras sebesar 16 juta rupiah. Mutia mengatakan saat di dalam persidangan dirinya sempat berdebat dengan Aibtu Iwan Desinaga karena ia bersikeras membantah telah menerima uang tersebut. Mutia menambahkan, bukan hanya dirinya saja yang hadir dalam sidang tersebut, tetapi orang tuanya yang menyerahkan uang tersebut langsung juga turut hadir. Ia mengatakan uang itu diterima Aibtu Iwan sebesar 16 juta rupiah. Bapak pelapor menyerahkan uangnya dan anak pelapor menyaksikan penyerahan uang tersebut. Ia juga sempat mempertanyakan uang yang diberikan kepada Aibtu Iwan Desinaga dipakai untuk apa. Sedangkan untuk saat itu dirinya telah menyerahkan 2 buah BPKB kendaraan sebagai jaminan untuk suaminya agar ditangguhkan. Lebih lanjut ia juga menyampaikan dalam persidangan itu untuk meminta kembali uang 16 juta rupiah yang pernah diserahkan kepada Aibtu Iwan Desinaga. Sebelumnya, Mutia, warga Jalan Garu, Kecamatan Medan Amplas, melaporkan kejadian pemerasan yang dilakukan penyidik Polsek Patumbak ke Polda Sumut. Saat itu, oknum penyidik menawarkan untuk mencabut perkara yang menjerat suaminya, Ardi Mulyawan, yang ditangkap polisi pada 15 Oktober 2021 lalu. Namun, penawaran pembebasan tersebut memiliki syarat, yaitu oknum penyidik meminta uang sebesar 16 juta rupiah. Lalu uang sebesar 16 juta rupiah itu diserahkan kepada Aibtu Iwan Desinaga pada tanggal 26 Oktober 2021 silam. Tetapi kasus suaminya berlanjut hingga ke kejaksaan. Ya, Tribuners, kita saksikan videonya berikut ini untuk lebih jelas. Polisian, jadi Bu, ini apa mau Ibu dari sidang ini gitu kan? Ya, saya nggak minta apa-apa, pulangkan aja lah uang saya 16 juta. Sedikit. Sedangkan suami Ibu sudah keluar dari sana. Udah pulang kan? Gimana tadi respon Ibu, Bu, setelah minta uang tadi 16 juta itu yang kembali, Bu? Belum ada jawaban. Belum ada jawaban. Jadi tadi hasil sidangnya gimana, Bu? Belum ada hasil. Mungkin ada sidang lanjutan. Sidang kedua lagi mungkin ada. Sidang pertama. Panggilan sidang pertama kasus pungli yang dibuat oleh Aibtu Iwan Desinaga. Padahal uang 16 juta yang diterimanya. Gimana prosesnya tadi Bu dalam proses persidangan? Berdebat hebat di dalam. Kenapa? Ya, karena dia tidak pernah mengakui uang 16 juta itu. Tidak pernah mengakui. Sementara dasar Ibu mengatakan itu apa? Ya, uang itu dia terima 16 juta. Dan ada berapa saksi? Tadi di dalam ada 2 saksi. Siapa-siapa aja Bu? Bapak, anak saya. Dia memang langsung melihat dengan langsung. Bapak menyerahkan, anak saya melihat. Respon dari kepolisian pada saat itu kalau tadi? Respon dari kepolisian sih, ya kalau saya simak dan saya perhatikan sih yang menyalahkan Aibtu Iwan Desinaga. Uang 16 juta itu kemana dan itu apa? Kan? Kalau jaminan untuk kebebasan itu atau penangguhan itu kan didasarkan dengan jaminan BPKB 2, ya kan? Jadi uang 16 juta itu apa? Jadi saya nggak mulu Tapi capek. di dalam proses persidangan 16 juta itu memang tidak diakui sama sekali sama Iwan, meskipun sudah ditanyakan beberapa kali. Terakhir apa yang Ibu dapati dari pihak kepolisian pada yang selesai? Ya, itu tadi Tribuners video dugaan pemerasan ya, Pemerasan, ya. yang dilakukan oleh oknum polisi. Ini lagi-lagi Penyidik. polisi terlibat lagi ya dalam dugaan pemerasan ini ya. Masih dugaan ya Kak ya? Belum Iya, betul. terbukti benar atau salah gitu. Masih dalam proses. Dan selanjutnya untuk informasi lebih lengkap lagi, saat ini kita terhubung dengan reporter Alfiansah Sangkoboy dari Medan. Halo Alfi. Ini Alfi lagi ya, double Alfi kita ya. Halo Kak Alfi. Eti dan Bang Truli. Halo, selamat sore. Selamat sore, Bang. Iya, ini bisa diinformasikan perkembangan terbaru dari kasus dugaan pemerasan yang dilakukan oleh oknum polisi ini. Bagaimana kira-kira hasil terbarunya saat ini? Ya, baik Bang Truli dan juga Kak Eti. Ya, kemarin memang istri dari tahanan Polsek Patumbak minta untuk datang ke Polrestabes Medan di mana untuk menjadi saksi di persidangan kode etik terhadap
satu orang personil penyidik dari Polsek Patumbak yang dituding melakukan pemerasan di tahun 2021 silam. Di mana dalam persidangan tersebut si Ibu Mutiani mengatakan bahwasanya ia dimintai keterangan dan disuruh jelaskan bagaimana proses dia menyerahkan uang sebesar 16 juta itu kepada penyidik bernama Iwan Sinaga. Namun katanya si penyidik ini yang namanya Iwan Sinaga ini membantah bahwasanya dia pernah menerima uang sebesar 16 juta ataupun meminta uang kepada si ibu ini untuk jaminan agar suaminya itu terbebas dari jeratan hukum. Nah, kita juga tadi sempat mengkonfirmasi kepada Kasih Propam. Dia mengatakan bahwasanya memang benar kemarin si itu Iwan Sinaga ini disidangkan, namun hanya masih sidang pertama dan belum diputuskan. Kemarin itu hanya dimintai keterangan dari sejumlah saksi ataupun didengarkan keterangan dari sejumlah saksi. Ibu ini di mana pada kemarin membawa 2 orang saksi, anaknya dan juga 1 orang tuanya, ayahnya yang katanya menyerahkan uang tersebut langsung kepada si itu Iwan Sinaga ini. Begitu Bang, cerita singkatnya Bang. Kalau boleh tahu ini tahanan ini terkait kasus apa ya, Pian? Ya. Ya, tahanan ini suami ibu ini ditahan karena dugaan kasus penadahan sepeda motor. Dia membeli sepeda motor tidak bersurat. Ternyata sepeda motor tersebut hasil curian, sehingga dia pun ditangkap oleh pihak kepolisian. Namun saat ditangkap itu pihak penyidik sempat meminta sejumlah uang untuk agar permasalahan tersebut diselesaikan. Namun ibu itu telah menyerahkan uang itu 16 juta, tetapi bukannya diselesaikan kasus tersebut. Kasus tersebut hanya suaminya ini hanya ditangguhkan begitu. Namun setelah ditangguhkan ditangkap lagi oleh pihak polisian lalu diserahkan ke Kejaksaan Deli Serdang. Di sana juga pengakuan ibu ini dari oknum jasa juga sempat dimintai uang katanya, sehingga dia merasa keberatan dan merasa diperas oleh pihak kepolisian, sehingga dia mengadukan kasus itu ke Propam Polrestabes Medan. Gitu Bang. Alfi, kira-kira prosesnya sekarang udah sampai di mana untuk tahanan tadi? Ya, untuk tahanan sendiri katanya sudah sidang Kak dan sudah bebas hari ini. Namun ibu ini tetap keberatan karena karena sempat menyerahkan uang sebesar 16 juta kepada si Aibtu Iwan Sinaga ini, di mana dia hanya menuntut uang itu dikembalikan oleh oknum penyidik Polsek Patumbak itu Kak. Bebas ini apakah memang sudah terbukti tidak bersalah atau bagaimana? Apakah ya, sudah bebas dia ini memang dari pengadilan langsung dan juga sudah sidang. Sudah menjalani hukuman? Ya, hukumannya hanya cuman sekian waktu saja Kak, tidak bertahun-tahun, sehingga dia pun hari ini sudah bebas Kak. Kasus tersebut terjadi setahun yang lalu Kak, tahun 2021. Sudah inkrah ya putusannya? Iya, sudah. Dia pun sudah kembali. Si suaminya juga kemarin turut mendampingi dia ke Polrestabes Medan untuk menghadirkan sidang. Oke. Baik Alfi. Terima kasih laporannya Alfi. Ya, baik selamat sore Alfi dan juga Bang Truli. Selamat bertugas kembali. Selamat bertugas kembali. Ya, selamat sore. Dadah. Oke, baik. Kalau kita bicara pemerasan seperti ini memang rada prihatin juga ya Kak ya. Dan agak susah untuk membuktikan ya. karena pasti tidak ada bukti. Pelaku sudah mengantisipasi nih bagaimana menghilangkan barang jangan buktinya. sampai ada jejak gitu ya. Yang seperti ini memang ya barangkali kalau dari pengakuan banyak orang yang berkonflik hukum
kasus-kasus seperti ini sering terjadi, tetapi akhirnya mentok karena tidak bisa dibuktikan. Ya. Dan memang tuntutan ibu itu lemah sih menurut saya ya. Siap. Terlalu lemah ya, karena Betul susah sekali. dia untuk hanya ada saksi, dan saksi itu kan dari pihak ibu sendiri kan, dari pihak Iya, si betul. pelapor. Ya, tapi semoga ini juga menjadi efek jerah lah ya, untuk kalau memang betul-betul terbukti, kalau memang betul-betul terjadi, menjadi efek jerah bagi praktisi penegak hukum ya. Hukum. Jangan sampai terjadi lagi. Baik, kita akan lanjut ke Silakan, Kak, ke berita laporan terakhir terkait virus apa ini yang ya. ketiga ini. Kayaknya virus nggak habis-habis ya. Sebuah berita yang cukup menyesakkan dada ya, karena belum selesai satu penyakit yang namanya hepatitis misterius. Bahkan ini juga masih misterius ya, sebagaimana namanya misterius, masih mengandung banyak pertanyaan. Kini datang lagi sebuah penyakit baru bernama cacar monyet yang meramaikan kalangan sosial media. Tribuners, pasalnya penyakit cacar monyet ini di beberapa negara sudah terdeteksi. Di antaranya otoritas Spanyol telah menyatakan ada 50 orang masyarakatnya terpapar virus cacar monyet tersebut. Berdasarkan hal tersebut, beberapa rumah sakit di Indonesia, khususnya di Sumatera Utara, kembali mempersiapkan penanganan awal pencegahan virus tersebut. Misalnya saja, Rumah Sakit Columbia Medan tengah sibuk mempersiapkan penanganan awal berbagai macam virus tersebut, baik dari COVID-19, hepatitis misterius, dan virus cacar monyet ini. Menurut General Manager Rumah Sakit Columbia Asia, Denny Hidayat, sejauh ini ketiga penyakit tersebut masih 0 pasien. Namun meski 0 pasien, dikatakan Denny, pihaknya terus siaga terhadap penyakit baru yang akhir-akhir ini banyak bermunculan. Selain sosialisasi kepada masyarakat, beberapa dokter di Rumah Sakit Columbia juga, dikatakan Denny, diminta untuk mempelajari artikel atau apapun yang berkaitan dengan dua penyakit baru tersebut. Sementara untuk dua penyakit baru tersebut, diakui Denny masih menggunakan ruangan COVID-19. Menurut Denny, hal utama dalam persiapan menghadapi virus baru adalah dengan ilmu pengetahuan para medis terlebih dahulu. Dan Denny berharap agar tidak ada masyarakat Indonesia, khususnya Sumut, yang terpapar berbagai macam virus tersebut. Dan Tribuners dan Truly juga, untuk lebih jelas tentang informasi ini, kita sudah memiliki video. Kita memiliki video yang akan disiapkan oleh Bung Operator. Silakan. Kita geser ke lima. Aku mau dono dulu. Halo. Aku sini. Kecuali Pak Jo di belakang Pak Andes hari bawang merah, hari benur merah.
hepatitis akut, Pak? Sejauh ini rumah sakit kita seperti apa penanganannya, Pak? Sementara ini kan masih banyak literatur yang kita dapatkan dari Dinas Kesehatan, dari Kementerian Kesehatan, dari WHO. Kita lagi mengumpulkan semua data yang ada, terus kita nanti rapatkan dengan komite medik untuk kita lihat apa langkah-langkah yang harus kita ambil untuk melakukan pencegahan, dan kalau terjadi itu menjadi salah satu pandemi di sini, apa yang harus dilakukan, edukasi apa ke masyarakat yang sudah berikan lebih kepada itu. Mungkin bulan depan kita sudah memiliki langkah konkret lah bagaimana cara menangani hepatitis akut. Kalau sejauh ini, Pak, udah ada ruangan khusus sebelum untuk rumah sakit terkait hepatitis akut ini, Pak? Ruangan khususnya sama dengan COVID, dia hanya memiliki ruangan isolasi. Kan selama kita merawat COVID kemarin kan kita sudah memiliki cukup banyak ruangan, jadi aman dari situ. Terima kasih ya, Pak. Oke, cukup apa juga ya, bahaya juga ya Kak ya? Iya. Ini virus cacar monyet ini ya. Iya, gejalanya seperti cacar juga ya. Iya. Mungkin ada perbedaan beberapa spesifikasi lain. Dan Tribuners, kita saat ini sudah terhubung dengan reporter kita, Anissa. Halo Anissa, selamat sore. Halo Bang Truli dan Kak Eti, selamat sore. Iya, Anissa, bagaimana perkembangan untuk penyakit cacar monyet ini sudah terdeteksi di beberapa negara ya? Di beberapa negara sudah terdeteksi, Sumatera Utara mudah-mudahan tidak sampai terdeteksi. Kemudian bagaimana langkah-langkah yang dilakukan oleh instansi terkait, Anissa? Baik, jadi untuk saat ini ada beberapa yang masih dalam proses pengumpulan data atau beberapa semacam artikel ataupun bahan-bahan terkait hepatitis misterius ataupun cacar monyet ini, di mana Dinas Kesehatan juga sampai hingga saat ini untuk Sumatera Utara itu masih 0 pasien, baik itu untuk COVID-19 maupun hepatitis misterius, hanya saja cacar monyet. Namun untuk hepatitis misterius ini sudah ada 2 pasien, itu pun masih dalam probable Omicron. Nah, beberapa rumah sakit juga saat ini telah menggebar untuk penanganan awal terkait 2 penyakit yang muncul secara bersamaan ini. Nah, diantaranya itu Rumah Sakit Columbia, di mana untuk tahapan penanganan awal ini mereka lebih menangani ke pencarian data, bahan-bahan dan referensi, berbagai macam analisis lainnya yang dilakukan untuk dokter-dokter sendiri, sehingga ketika ada pasien yang datang mereka langsung bisa melihat ini apakah hepatitis atau cacar atau penyakit lainnya, seperti itu Kak. Namun kalau di Rumah Sakit Adam Malik sendiri untuk saat ini untuk program penyakit hepatitis misterius ini mereka sudah membuat beberapa ruangan untuk penanganan hepatitis misterius ini, dan juga di Sumut sendiri sudah ada dokter yang menangani penyakit hepatitis misterius ini Kak, seperti itu. Anissa, apakah menurut keterangan dari ahli ya, antara ketiga penyakit ini memang ada hubungannya? Kalau untuk sejauh ini dari pengamat kesehatan itu tidak ada kaitannya Kak, hanya saja memang penyakit ini bermunculan karena menurut beberapa pengamat itu musim penyakitnya saja yang tiba-tiba datang yang belum diketahui pasti, dan penyakit cacar monyet ini bermula dari beberapa negara di Eropa, di mana mereka itu pergi ke kebun binatang ataupun tempat-tempat yang banyak hewannya, sehingga bersentuhan dan terjadilah beberapa penyakit yang seperti cacar monyet ini. Nah, untuk jenis-jenis cacar monyet ini sendiri sebenarnya Kak, yang membedakan cacar biasa dengan cacar monyet ini sejauh ini menurut pakar kesehatan itu di dalam cacar monyet ini adanya getah bening di dalam bagian cacarnya tersebut Kak. Anissa, dibandingkan dengan penyakit cacar biasa, apakah seberapa membahayakan Berbahayanya penyakit tingkat ini? berbahayanya? Apakah menyebabkan meninggal mungkin ya? Iya. Bagaimana? Menurut Dinas Kesehatan Sumatera Utara, penyakit ini sebenarnya cacar monyet ini sudah ada, namun dengan jenis yang berbeda. Dan untuk penanganan juga sejauh ini masih dalam bisa diatasi dengan cepat dan tidak terlalu berbahaya. Hanya saja memang para dokter diharuskan untuk melihat secara langsung dengan cepat dan tanggap dalam menangani pasien seperti ini Kak, seperti itu. Apakah ada himbauan bagaimana masyarakat, mungkin pola hidup atau bagaimana yang harus dilakukan oleh masyarakat untuk mengantisipasi terhadap penularan penyakit cacar monyet ini? Baik, kalau dari Dinas Kesehatan sendiri memang
dari berbagai macam penyakit ini, kunci dari terhindarnya dari segala penyakit ini yaitu menerapkan pola hidup sehat dan bersih, Kak, di mana seperti protokol kesehatan, mencuci tangan, terus menjaga pola makan yang baik dan benar, dan memasak makanan dengan baik dan benar, serta menghindari berbagai macam hewan yang mungkin ketika hewan itu bersin atau batuk itu dihindari terlebih dahulu, atau sebelum memegang hewan, setelah memegang hewan kita mencuci tangan, seperti itu, Kak. Karena awal mula cacar monyet ini apabila kita tersentuh dari sentuhan hewan, mulai dari itu air liurnya ataupun apapun yang berkaitan dengan hewan, seperti itu, Kak. Siap. Baik. Kemudian cacar monyet sendiri, ada nama monyet. Apakah memang monyet ini menjadi carrier atau pembawa dari virus itu, atau kebetulan saja disebut dengan cacar monyet? Jadi jika dari menurut pengamatan kesehatan, itu awal mula cacar monyet dikatakan ini karena masyarakat di luar negeri terkena dari Kebun binatang. masyarakat yang menyentuh monyet, seperti itu, Kak. Monyet, ya. Oke, Anissa, terima kasih laporannya. Truli, ada yang mau disampaikan? Baik, Anissa, terima kasih laporannya. Selamat bertugas kembali. Nah, siap, Kak. Selamat sore. Ya, selamat sore. Ya, Tribuners, itu tadi laporan terakhir kita terkait dengan penyakit cacar monyet, dan memang dari namanya saja sudah mengundang pertanyaan ya. Betul sekali. Kenapa namanya cacar monyet, dan memang monyet seringkali dijadikan kambing hitam ya. Iya. Untuk kesialan dan musibah yang dialami manusia. Truly baik. Siap. Itu tadi laporan terakhir kita untuk program Selamat Sore Medan. Terima kasih untuk perhatian dan atensi Tribuners. Jangan kemana-mana, tetap ikuti program-program kita di digital kita. Saatnya saya Eti Wayuni Dan saya Truly Oktopurba. Iya, tetap jaga kesehatan, tetap semangat, selamat sore dan selamat beraktivitas. Bye-bye.